Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zihan Firdaus. Saya adalah guru mata pelajaran fikih di MI Al-Hidayah Kota Baru, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat. Sekaligus mahasiswa PPG Daljab Batch 1 tahun 2025 di LPTK UIN Ar-Raniri Banda Aceh. Pada hari ini, saya akan melakukan praktek mengajar dengan materi khiyar dalam jual beli pada kelas 6A. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan tugas uji kinerja di LPTK UIN Ar-Raniri Banda Aceh. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak soleh, soleha, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam mata pelajaran fikih dengan Bapak ya. Untuk sebelum kita memulai pembelajaran, seperti biasa pembiasaan kita baca doa terlebih dahulu. Silakan Adiba pimpin dulu baca doa teman-temannya. Istiadat doaan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'an. Ya man salaman, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya pembiasaan berikutnya kita baca surat-surat pendek pilihan dulu ya. Untuk hari ini surat yang kita baca adalah surat Al-Insyirah. Yuk kita baca dulu bareng. A'udzu Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak. Baik, kita absen terlebih dahulu sebelum mulai pembelajaran ya. Yang pertama Adiba Sidkia Humairo, Hadira. Alfijar Rahmadan, Akila Meliana Putri, Asyaima, Dapina Amanda Lestari, kemudian Erica Ristiani, Gendis Ainun Mahya, Hasan Fatur Rahman, Husna Nurul Hamzah, Muhammad Raihan Fadli. Oke. Kayaknya udah mulai agak ngantuk ya. Gimana kalau kita ice breaking dulu ya, untuk menambah motivasi belajar supaya lebih semangat. Berdiri yuk semuanya, berdiri. Kita ice breaking dulu dengan permainan si Marina ya. Tahu si Marina? Tahu si Marina. Si Marina itu dia mau menari tapi di atas menara yang tinggi ya. Kita main Marina menari di menara. Marina menari di menara, di menara Marina menari. Marina menari di menara, di menara Marina menari. Oke, tepuk tangan buat kita semuanya. Boleh duduk lagi. Baik, sudah semangat ya? Oke, sekarang untuk pembelajaran fikih hari ini materinya adalah mengenai khiyar dalam jual beli. Bapak tanya dulu ke kalian. Kalian pernah nggak dalam jual beli menukarkan barang yang sudah kalian beli? Ditukarkan kembali ke penjualnya, pernah nggak? Pernah. Oke. Kira-kira kalau dalam Islam hal itu boleh nggak sih? Boleh ya. Nah, nanti akan kita bahas hari ini, yaitu menukar barang atau melanjutkan jual beli atau membatalkannya ya. Nah,
Untuk tujuan pembelajaran yang pertama, Bapak harapkan kalian bisa menjelaskan apa sih pengertian khiyar itu, ya. Lalu yang kedua, kalian bisa menyebutkan macam-macam khiyar dan apa sih contohnya masing-masingnya. Kemudian yang ketiga, tujuannya adalah memberikan contoh penerapannya atau simulasi dalam kegiatan khiyar dalam jual beli tersebut. Lalu yang terakhir, yang keempat adalah menunjukkan sikap jujur dan tanggung jawab. Ini yang paling penting. Dalam jual beli itu tetap aspek utamanya adalah kejujuran dan tanggung jawab dalam melakukan jual beli, sehingga nanti pada saat kalian menerapkan ini, khiyar ini, kalian bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari dengan mengutamakan aspek jujur dan tanggung jawab, ya. Pak di sini sudah punya video pembelajaran yang harus kalian simak dan kalian cermati. Kemudian bila perlu nanti harus kalian catat hal-hal atau poin-poin pentingnya. Silahkan kalian buka dulu buku fikihnya ya. Buku fikihnya dikeluarkan. Sambil dibuka buku fikih halaman 17 ya. Nanti kalau ada hal-hal penting yang harus kalian catat, silahkan kalian catatkan ya. Silahkan kalian simak video pembelajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bismillahirrahmanirrahim. Shalom khair. Selamat pagi anak-anak. Kaifahakum? Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan hari ini kita akan belajar bab 5, yaitu tentang jual beli dengan khiyar. Baiklah teman-teman, di sini pengertian jual beli dengan khiyar. Khiyar berarti memilih. Jual beli dengan khiyar berarti penjual dan pembeli mempunyai hak untuk memilih. Penjual dan pembeli memiliki hak untuk memilih, meneruskan atau membatalkan akad jual beli. Kemudian ada 3 macam khiyar yang berlaku di antara penjual dan pembeli. Macam-macam khiyar adalah sebagai berikut. Yang pertama ada khiyar majlis, yang kedua khiyar syarat, yang ketiga khiyar aib atau cacat. Yang pertama di sini pengertian khiyar majlis. Khiyar majlis yaitu penjual dan pembeli dapat memilih untuk meneruskan atau membatalkan akad jual beli selama keduanya belum berpisah dari tempat akad. Nabi Muhammad SAW bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Al-mutabayi'ani kullu wahidin minhuma bil khiyari ala sahibihi ma lam yatafarraqu. Rawahul Bukhari. Yang artinya penjual dan pembeli masing-masing bebas memilih atau untuk meneruskan akad jual beli atau membatalkannya selama keduanya belum berpisah. Hadis riwayat Bukhari. Jadi dari hadis tersebut ya menjelaskan tentang bahwa kita masih bisa membatalkan akad jual beli selama kita masih ada di tempat akad, maksudnya masih ada di dalam tempat jual beli. Yang kedua itu pengertian khiyar syarat. Khiyar syarat itu kebolehan pembeli untuk mengembalikan barang yang telah dibeli dalam waktu yang telah disepakati, selama barang yang telah dibeli tidak berkurang nilai dan berubah statusnya. Tapi boleh mengembalikan asal barang yang sudah kita beli itu tidak rusak atau tidak berubah, ya. Kemudian yang ketiga yaitu pengertian khiyar aib atau cacat. Khiyar aib atau cacat itu kebolehan pembeli mengembalikan barang yang telah dibeli apabila barang tersebut diketahui ada yang cacat, ya. Misal kita beli barang sesuatu tetapi pas kita sampai rumah kita belum membukanya, tetapi barang itu sudah cacat, berarti kita boleh mengembalikan ke penjualnya.
boleh menukar atau mengembalikannya apabila ada barang yang cacat, ya. Nah, dari sini bisa dipahami ya teman-teman. Marilah kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Nonton video pembelajaran tadi yang Bapak berikan. Sekarang Bapak persilahkan di antara kalian, kira-kira ada yang tidak paham nggak? Atau ada yang mau bertanya mengenai video pembelajaran tadi? Ya, silahkan. Pak, maaf izin bertanya. Tadi di video dijelaskan, kita boleh mengembalikan barang jika ada yang rusak. Kalau ditemukan kerusakannya ketika sudah di rumah, masih boleh ditukarkan tidak, Pak? Dari Rafa ya, menanyakan, Pak, boleh nggak kalau barang yang cacatnya itu rusaknya ditemukannya di rumah? Setelah sampai ke rumah baru ketahuan nih ada yang cacatnya, ada yang rusak atau bolong atau apapun ya. Itu gimana, boleh nggak? Nah, kembali lagi ke tadi yang Bapak bilang, aspek kejujuran di sini ya. Jadi boleh-boleh saja udah sampai di rumah juga, tapi kalian harus betul-betul jujur. Memang kerusakannya diakibatkan pada saat ditemukan di toko, tapi taunya baru di rumah. Bukan karena ulah kalian sendiri. Misalkan udah sampai di rumah, barangnya bener, bagus, sampai rumah robek sama kalian sendiri. Lalu kalian bilang ke pedagangnya, ini karena dari sananya, itu yang tidak boleh ya. Jadi kalau memang ditemukannya murni betul-betul dari hasil pada saat datang baru kelihatan, itu boleh-boleh saja, tidak masalah ya. Sudah dipahami ya, Rafa ya? Oke. Nah, sekarang Bapak mau buat kalian menjadi dibagi 3 kelompok. Ya, 3 kelompok ini nanti dibagi berdasarkan macam-macam khiyarnya ya. Jadi nanti ada kelompok 1 nanti yang bertugas sebagai khiyar majelis, kelompok 2 nanti yang bertugas sebagai khiyar syarat, dan yang ketiga kelompok 3 sebagai khiyar aib. Nah, apa tugasnya, Pak? Tugasnya adalah kalian mendramakan. Semacam kalian membuat drama sederhana, atau bahasanya mensimulasikan seperti apa sih kegiatan khiyar menurut kelompoknya masing-masing. Bisa dipahami ya? Oke. Untuk pembagian kelompoknya Bapak sudah punya spin untuk membagi kelompok di sini. Kita coba dulu untuk kelompok 1. Kelompok 1 adalah Husna. Oke, Husna masuk kelompok 1 ya. Sekarang kita lihat kelompok 2 siapa nih? Yusuf. Oke, Yusuf masuk di kelompok kedua. Kita lihat kelompok 3. Putri, ya, Putri masuk di kelompok 3, berarti khiyar aib ya, kelompok 3. Nah, ini orang kedua untuk kelompok 1. Ada Asyaima masuk di kelompok pertama ya. Khiyar apa tadi? Khiyar majelis ya. Kelompok kedua ada Zahra. Zahra masuk di khiyar syarat ya. Sekarang kalian sudah dibagi menjadi 3 kelompok dengan duduk berkelompok. Sekarang tugas kalian adalah mensimulasikan sesuai dengan khiyar. Kelompok 1 tadi khiyar apa? Majelis. Kelompok 2 khiyar syarat. Kelompok 3 khiyar. Oke, sekarang Bapak di sini punya barangnya sebagai properti pada simulasi kalian ya. Kelompok 1 ini ada baju ya. Nah, kalian nanti bisa simulasikan khiyar majelis ya. Silahkan kalian pasang di tembok ya. Nanti di sini kalian belajar untuk bersimulasi. Tolong Fatur pasangkan. Kelompok 2 khiyar syarat ya. Khiyar syarat di sini Bapak punya propertinya adalah sepatu. Nah, nanti kalian menukarkan, tolong. Nah, lalu kelompok ketiga ini khiyar aib ya. Bapak punya mukena, nanti kalian praktekkan dalam khiyarnya. Silahkan dipraktekkan.
sekarang setelah kalian berdiskusi dengan kelompok masing-masing, ya, waktunya mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya, ya, dengan cara mensimulasikan, ya. Kalian bermain drama sederhana, drama kecil-kecilan sesuai dengan tugas kelompoknya tadi, ya. Sudah siap? Siap semua? Ya. Oke, siap. Dibeli bajunya murah-murah, dipilih silakan. Pak, coba saya mau lihat yang ini, berapa harganya? Itu 150.000. Bisa kurang nggak, Pak? Paling 120.000 pasnya. Ya maaf deh Pak, uang saya kurang. Hasil dari kelompok 1 tadi presentasi, coba Bapak tanya ke kelompok kedua, ya. Itu hiar apa sih yang ditampilkan sama kelompok 1? Hiar majelis. Betul. Kira-kira apa alasannya? Kenapa hiar majelis? Karena penjual dan pembeli membatalkan jual beli masih di satu tempat. Oke, karena penjual dan pembeli masih dalam satu tempat pada saat membatalkan jual beli. Betul, ya. Iya, buat adik saya. Oh, boleh nih. Ini sepatunya. Kalau kekecilan boleh ditukar lagi ya Pak? Boleh, asalkan jangan lebih dari 3 hari. Hasil dari kelompok 2 presentasinya. Sekarang Bapak tanya ke kelompok ketiga. Kira-kira yang ditampilkan sama kelompok 2 tadi hiar apa? Hiar syarat. Hiar syarat, betul. Kenapa hiar syarat? Karena memberikan batas waktu 3 hari. Iya, betul. Tadi si pembeli memberikan batas waktu 3 hari. Berarti itu hiar syarat. Betul, ya. Kemarin beli mukena di sini. Ternyata pas saya cek di rumah ini ada robeknya Pak. Maaf bisa ditukar ya Pak? Oh iya Neng, boleh. Maaf ya, kemarin nggak kecek sama saya. Ini susah. Ini mukenanya Neng, udah saya tukar. Iya Pak, gak apa-apa, makasih. Ya sama-sama. Setelah kalian berdiskusi dengan kelompok, lalu tadi mempresentasikan hasil kelompoknya, hasil diskusinya. Sekarang sebelum Bapak tutup diskusinya, Bapak tanya dulu, kira-kira masih ada nggak materi yang belum kalian pahami atau yang masih perlu kalian tanyakan? Silakan, barangkali yang mau bertanya, mangga. Pak, Ya, silakan. Pak maaf saya belum paham. Untuk syarat yang membolehkan hiar majelis itu contoh lainnya seperti apa maksudnya ya? Tadi pertanyaannya untuk mengenai hiar majelis, ya. Hiar majelis boleh untuk membatalkannya, alasannya untuk apa? Baik. Di sini ada 2 alasan untuk membatalkan pada saat hiar majelis. Yang pertama, kita datang ke lokasi atau ke toko jual beli. Yang pertama, tidak cocok harga. Ya, seperti tadi yang disimulasikan oleh teman dari kelompok 1, tidak cocok harga, itu boleh dibatalkan. Itu disebut dengan hiar majelis. Kemudian yang kedua, membatalkan jual beli, ya. Alasan keduanya, tidak ada barang yang kita cari. Ya, kita masuk ke toko, ada apa, kita cari barang, ternyata tidak ada kecocokan barang yang kita cari, baik itu dari warnanya, jenisnya, itu tidak cocok. Nah, itu 2 syarat dalam khiyar majelis boleh dibatalkan, ya. Paham ya? Putri, sudah bisa dipahami? Sudah Pak, terima kasih Pak. Iya, baik, sama-sama. Nah, setelah pembelajaran hari ini, alhamdulillah sudah selesai. Sebelumnya, Bapak tanya dulu, adakah di antara kalian yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini? Silakan. Saya Pak. Hiar itu adalah memilih antara melanjutkan atau membatalkan jual beli dalam beberapa syarat, yaitu dalam satu tempat yang sama, dalam waktu maksimal 3 hari, dan karena ditemukan barang yang rusak atau cacat. Terima kasih untuk Adiba telah menyampaikan kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Betul ya yang disampaikan Adiba, bahwa khiyar itu adalah memilih jual beli dilanjutkan atau dibatalkan dengan 3 alasan. Yang pertama, tadi karena dia masih ada dalam satu tempat. Yang kedua, dengan waktu maksimal 3 hari. Lalu yang ketiga adalah karena ditemukan kerusakan atau cacat pada barang tersebut, ya. Baik, untuk selanjutnya sebagai penutup dari kegiatan hari ini, Bapak akan membagikan lembar tugas untuk kalian kerjakan. Ini tugasnya sesuai dengan materi yang Bapak sampaikan hari ini.
Ya, silahkan diisi dengan teliti dan seksama ya. Ya, waktunya sudah habis ya. Silahkan dikumpulkan ya. Diperwakilkan temannya. Nanti dikumpulkan ke Bapak langsung. Ya, terima kasih. Silahkan. Nah, dengan selesainya LKPD atau lembar kerja kalian, maka pembelajaran hari ini sudah selesai. Ya, Bapak tutup. Kita sama-sama membacakan kalimat Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian dari Bapak. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.